Swastiastu. Hai anak-anak, apa kabar kalian pagi ini? Ibu harap kita dapat bertemu di pagi hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Minggu lalu kita sudah membahas soal beberapa negara dari masing-masing benua. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih dinamika penduduk negara-negara yang ada di benua-benua di dunia ini. Nah, sebelum kalian lebih lanjut, kalian harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ya, setelah proses belajar mengajar ini selesai, diharapkan kalian mengetahui satu, bagaimana dinamika penduduk di Asia. Nomor dua, bagaimana dinamika penduduk di benua Amerika. Yang ketiga, bagaimanakah dinamika penduduk di benua Eropa. Yang keempat, bagaimanakah dinamika penduduk di benua Afrika. Dan yang kelima adalah bagaimanakah dinamika penduduk di benua Australia. Baik, sekarang kita akan mulai dengan yang pertama, bagaimanakah dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Data Sheet atau WPDS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Asia berjumlah 4.397 juta jiwa dengan penduduk terbesar tersebar di beberapa negara. Yang pertama adalah di Cina, kemudian India dan Indonesia. Nah, pertumbuhan penduduk tersebut per tahunnya 1,5%. Lalu berdasarkan HDI atau Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Ya, ada negara-negara yang memiliki HDI-nya tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Kuwait dan beberapa negara lainnya. Lalu ada juga negara yang memiliki HDI-nya sedang seperti Indonesia, Malaysia, serta ada juga negara yang HDI-nya rendah seperti Nepal, Afghanistan, serta Timor Leste. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih komposisi ras yang ada di benua Asia. Pada dasarnya penduduk benua Asia dibagi atas 3 ras. Yang pertama adalah ras Mongoloid, yang kedua ras Kaukasoid, dan yang ketiga adalah ras Negroid. Jika dilihat dari keragaman budaya, sangat beragam. Jangankan penduduk Asia, di Indonesia pun penduduknya sangat beragam. Jadi mungkin bisa kalian bayangkan bagaimana keragaman kebudayaan, keragaman bahasa yang ada di benua Asia. Jumlahnya sangat banyak. Lalu kita lanjutkan dengan dinamika penduduk di Amerika. Penduduk Amerika pada tahun 2015 berjumlah 987 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,9% per tahun. Persebaran penduduknya tidak merata karena wilayahnya sangat luas. Ya, kemudian kualitas penduduknya tinggi, terutama untuk beberapa wilayah seperti negara-negara yang ada di Amerika Utara, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Serta ada juga beberapa negara yang ada di Amerika bagian selatan seperti Argentina, Chili, ya, dan ada juga penduduk yang ataupun negara yang HDI-nya sedang seperti Paraguay, Bolivia, serta negara yang HDI-nya rendah antara lain ada Venezuela, Panama, dan Kuba. Penduduk asli Amerika seperti yang kita ketahui bersama adalah suku Indian, tetapi ada juga suku Eskimo. Nah, tetapi sekarang penduduk Indian sudah mulai tersisihkan oleh pendatang. Nah, pendatang itu siapa? Pendatang itu adalah orang-orang dari ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa, ditambah dengan para pendatang dari berbagai belahan dunia. Budaya di Amerika dibagi menjadi 2. Budaya Amerika Utara
itu terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat dengan mempergunakan bahasa Inggris dan Kanada dengan mempergunakan bahasa Prancis karena dulu dia dijajah oleh Prancis. Lalu kebudayaan yang kedua adalah Amerika Selatan atau sering disebut juga dengan kebudayaan Amerika Latin. Nah, kenapa dia dinamakan kebudayaan Amerika Latin? Jawabannya adalah karena Amerika bagian selatan dijajah oleh bangsa Latin, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol yang mempergunakan bahasa Latin, ya. Selanjutnya kita masuk kepada dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Eropa berjumlah 742 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,2% per tahun. Jadi pertumbuhan penduduknya sangat lambat, ya. Kualitas penduduknya atau HDI-nya ini sangat tinggi karena negara-negara yang ada di kawasan Eropa adalah negara-negara maju. Lalu berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama suku bangsa Nordik, lalu Alpen, Mediterania, Slavia, dan Dinarik. Bagaimana dengan kebudayaannya dan bahasanya? Sangat beragam, ya. Biasanya kalau di Eropa, satu negara memiliki satu bahasa. Nah, contoh, Belanda, bahasanya bahasa Belanda, Jerman, bahasanya bahasa Jerman, Perancis, bahasanya bahasa Perancis, dan sebagainya, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan dinamika penduduk Afrika. Tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 2,5% per tahun. Persebaran penduduk tidak merata karena banyak wilayah-wilayah yang tidak bisa dihuni oleh manusia seperti terdapat gurun-gurun yang sangat luas. Kualitas penduduknya sangat rendah. Banyak negara-negaranya yang masih berada di bawah HDI-nya, yaitu HDI rendah. Nah, lalu benua Afrika sering disebut juga dengan nama benua hitam. Disebabkan karena satu, penduduknya adalah penduduk suku Negroid yang berkulit hitam. Tadi sudah Ibu katakan bahwa Afrika negaranya banyak yang HDI-nya rendah atau berada di dalam garis kemiskinan. Nah, itulah kenapa Afrika disebut juga dengan nama benua hitam. Pembagian penduduk Afrika dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Negro, orang-orang Negro berkulit hitam. Lalu ada Kaukasoid Arab. Nah, ingat, Afrika itu salah satunya wilayahnya termasuk wilayah Timur Tengah atau Jazirah Arab. Kemudian ada Kaukasoid Eropa, ya. Contoh di Afrika Selatan banyak sekali orang-orang suku bangsa Boer yang berasal dari Belanda, karena Belanda dulu pernah menjajah Afrika Selatan sehingga di sana banyak sekali orang-orang dari bangsa atau ras Kaukasoid. Lalu yang keempat adalah suku-suku pribumi. Budayanya sangat beragam, bahasanya pun juga sangat beragam. Lalu sekarang kita bahas tentang dinamika penduduk Australia. Australia Australia pada tahun 2015 jumlah penduduknya berjumlah 23.900 jiwa, sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena hanya sedikit daerah yang cocok untuk dihuni, ya, terutama wilayah-wilayah yang ada di pesisir. Kualitas penduduk sangat tinggi disebabkan karena pendatang atau orang-orang yang di Australia sekarang ini adalah masyarakat pendatang yang berasal dari Eropa atau ras Kaukasoid. Pada zaman dulu, Australia adalah wilayah jajahan daripada Inggris. Ya, jadi sampai sekarang masih banyak orang-orang yang dari Inggris yang menetap di Australia. Nah, penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Jumlahnya sangat sedikit,
Ya, mungkin hanya sekitar 8% karena 92%-nya adalah pendatang. Baik itu yang berasal dari Eropa, ras Kaukasoid, ataupun dari pendatang dari berbagai belahan dunia. Nah, itu adalah sekilas gambaran dinamika penduduk yang ada di dunia. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Tolong kalian kerjakan tugas ini di buku paket seperti biasa. Boleh kalian kerjasama dengan temannya. Tapi ingat, tugasnya adalah tugas pribadi. Nanti dikumpulkan setelah 2 kali pertemuan. Ya, Ibu kira sekian dulu dari Ibu. Maafkan kalau ada salah-salah kata dari ucapan-ucapan Ibu. Dan Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.